Liga Champions Asia, kompetisi tertinggi benua kuning yang belum pernah lagi dicapai oleh klub-klub Indonesia di masa sekarang. Tidak banyak klub asal Indonesia yang bisa eksis bermain di kompetisi Asia satu ini. Untuk Liga Champions Asia, tren langganan Indonesia untuk lolos ke kompetisi tersebut terhenti pada 2012 seiring semakin ketatnya syarat untuk mendapatkan tiket ke turnamen tersebut. Indonesia bahkan hanya memiliki tiket play-off, bukan tiket otomatis lolos ke babak utama Liga Champions Asia seperti negara lainnya. Maka dari itulah, klub Indonesia sering kandas dalam babak play-off, sehingga klub-klub Indonesia belum pernah lagi buat lolos ke babak utama Liga Champions Asia. Berbicara kelolosan klub Indonesia ke ajang ACL, terdapat 14 klub Indonesia yang pernah lolos ke putaran final ajang tersebut. 4 diantaranya merupakan klub legenda yang kini hanya tinggal menjadi sejarah. Di antaranya ialah Niak Mitra pada 1989, Arseto Solo pada 1993, Krama Yuda Berlian yang lolos ke Champions League sebanyak 3 kali dari 1985 hingga 1987, dan Pelita Jaya yang memiliki jumlah penampilan terbanyak, yakni sebanyak 4 kali, tepatnya pada musim 1989, 1990, 1991, dan 1994-1995. Bahkan Krama Yuda Berlian berhasil mencatatkan prestasi terbaik klub Indonesia dengan mencapai semifinal ajang yang saat itu masih bernama Piala Champions Asia pada 1985, dan juga Pelita Jaya pada musim 1990-1991 yang mencapai babak semifinal. 10 klub Indonesia diantaranya yang saat ini masih eksis bermain di kompetisi Liga Indonesia. Lalu klub mana saja yang pernah lolos ke ajang Asia paling prestisius tersebut yang kini masih eksis di kancah sepak bola Indonesia? Simak selengkapnya di Bung Bil. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. PSMS Medan. PSMS Medan pernah sekali lolos ke ajang Liga Champions Asia saat kompetisi ini masih bernama Kejuaraan Klub Asia, tepatnya pada musim 1970. PSMS menjadi klub Indonesia pertama yang lolos ke ajang Asia ini. Saat itu, kompetisi yang baru diikuti 8 tim itu, PSMS berhasil melaju hingga babak semifinal usai menempati peringkat kedua dalam fase grup. Di babak semifinal, PSMS harus mengakui keunggulan TAJ Tehran dari Iran dengan skor 2-1 dan menempati peringkat keempat di akhir kompetisi usai ditaklukkan wakil Lebanon, Homen Edman, di babak perebutan tempat ketiga terbaik dengan skor 1-0. Persib Bandung. Persib Bandung mencapai putaran final Piala Champions Asia pada 1995 saat mereka meraih gelar Liga pada musim sebelumnya. Persib memulai dari ronde pertama menyingkirkan Bangkok Bank FC dari Thailand dan Pasai FC dari Filipina. Sayangnya, pada babak perempat final yang memakai sistem grup, tergabung bersama Ilwa Chunma, Taif Hammersbach, dan Kawasaki Verdy, Persib tak mampu bersaing dan menelan 3 kekalahan yang menyebabkan Maung Bandung berada di dasar grup. PSIS Semarang. PSIS Semarang lolos ke Piala Champions Asia pada musim 1999-2000. Pada ronde pertama, PSIS menghadapi klub Korea Suwon Samsung Blue Wings. Sayangnya PSIS tak mampu melewati hadangan Suwon sebab kalah telak dalam 2 leg dengan skor agregat 4-9. Persija Jakarta. Sebagai juara Liga Indonesia 2001, Persija berhak menjadi perwakilan Indonesia di ajang Piala Champions Asia musim 2001-2002. Di ronde pertama, Persija menghadapi klub raksasa Jepang, Kashima Antlers. Persija yang diperkuat Budi Sadarsono, Bambang Pamungkas hingga Gendut Doni tak mampu membendung Kashima Antlers yang menang dengan skor telak 4-1. Sriwijaya FC. Klub kenamaan asal Palembang, Sriwijaya FC, pernah 1 kali tampil dalam ajang Liga Champions Asia pada musim 2009. Diperkuat pemain-pemain bintang seperti Keith Khayam Bagams, Tonario Astaman, Zahrahan, hingga Ngon Ajam.
Sriwijaya keluar sebagai juara Liga Indonesia pada musim 2007-2008. Mewakili Indonesia di Liga Champions Asia, Sriwijaya terjerembab di posisi keempat babak fase grup. Skuad Laskar Wong Kito itu hanya meraih 1 kemenangan dan menelan 5 kekalahan. Satu-satunya kemenangan Sriwijaya saat mereka menaklukkan klub asal Cina, Shandong Luneng dengan skor 4-2. Persipura Jayapura. Persipura meraih tiket ke Liga Champions Asia usai menjadi juara Liga Indonesia pada musim 2008-2009. Persipura saat itu menjadi tim menakutkan di tanah air, bermaterikan pemain tajam seperti Boaz Salosa dan Beto Goncalves. Persipura tak terhentikan di Liga. Akan tetapi, lain cerita di kancah Asia. Di babak grup, Persipura gagal membendung kekuatan klub Asia Timur macam Jeonbuk Motors, Kashima Antlers, dan Changchun Yatai. Persipura bak menjadi bulan-bulanan saat bertandang dengan kekalahan telak mulai dari skor 5-0, 8-0, hingga 9-0. Satu-satunya kemenangan Persipura yakni saat bermain di Indonesia, di mana Persipura berhasil menang dengan skor 2-0 saat menghadapi klub China Changchun Yatai. Persik Kediri. Persik Kediri tercatat pernah 2 kali lolos ke babak utama Liga Champions Asia pada musim 2004 sebagai juara Liga Indonesia musim 2003 dan juga pada musim 2007 berpredikat sebagai juara Liga Indonesia musim 2006. Pada 2004 tergabung di grup G bersama Seonnam Ilhwa, Kashima Antlers, dan Bindin. Persik Kediri hanya meraih 4 poin, hasil 1 kemenangan dan 1 hasil imbang menghadapi klub Vietnam, Bindin, dalam 2 laga. Sisanya berakhir dengan kekalahan. Dan kekalahan terbesar tercatat saat Persik Kediri bertandang ke Seonnam, di mana mereka saat itu kalah dengan skor sangat telak 15-0. Pada 2007, Persik tergabung di grup E bersama Urawa Reds, Sydney FC, dan Shanghai Shenhua. Pada edisi kali ini, Persik lebih baik dari edisi sebelumnya. Diperkuat pemain seperti Christian Gonzalez hingga Budi Sudarsono, Persik mampu meraih 2 kemenangan menghadapi Shanghai Shenhua dengan skor 1-0 dan Sydney FC dengan skor 2-1, serta 1 hasil imbang menghadapi Urawa Red Diamond dengan skor ketat 3-3. 3 kekalahan ditelan saat Persik bertandang ke kandang lawan masing-masing. Persik mengakhiri kompetisi di peringkat ketiga grup Liga Champions Asia dengan raihan 7 poin. Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya lolos ke Liga Champions Asia sebanyak 2 kali, yakni pada musim 1997-1998 dan 2005. Pada musim 1997-1998, Persebaya harus terhenti sejak dini saat mereka berada di ronde pertama zona timur. Menghadapi Ulsan Hyundai, klub asal Korea, Persebaya takluk dalam 2 leg dengan skor agregat 6-2. Pada musim 2005, Persebaya lolos ke Liga Champions Asia berpredikat sebagai juara Liga Indonesia musim 2004 yang lalu. Tergabung dalam grup G bersama dengan Busan Aepark, Krung Thai, dan Bindin. Persebaya meraih 4 poin, hasil 1 kemenangan dan 1 hasil imbang menghadapi klub Vietnam Bindin, dan 4 kekalahan masing-masing menghadapi Ulsan Hyundai dan Krung Thai. Persebaya berakhir di peringkat ketiga grup G. Arema Malang. Arema tercatat pernah 3 kali lolos ke Liga Champions Asia, yakni pada musim 1993-1994, 2007, dan 2011. Pada Piala Champions Asia musim 93-94, Arema memulai perjalanan dari babak preliminary round menghadapi klub Vietnam, Quang Nam Danang. Arema berhasil menang dalam 2 leg dengan skor agregat 3-1. Sayangnya Arema harus terhenti di ronde pertama zona Asia Tenggara, usai ditaklukkan oleh klub Thailand, Thai Farmers Bank, dengan skor agregat 6-3. Lalu pada musim 2007, Arema kembali ke ajang ini. Sebagai juara Copa Indonesia 2006, diperkuat para pemain seperti Ponario Astaman, Eli Aiboy, hingga Bruno Casimir. Arema meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang menghadapi tim Thailand, Bangkok University. Sedangkan 4 laga lainnya masing-masing menghadapi Kawasaki Frontale dan Chunnam Dragons,
Arema menelan kekalahan dalam semua laga itu, menyebabkan Arema berakhir di posisi ketiga grup F Liga Champions Asia. Terakhir pada musim 2011, Arema lolos ke Liga Champions Asia sebagai juara Liga Indonesia musim 2010. Diperkuat pemain seperti Noh Alamsyah, Muhammad Ridwan, hingga Kurnia Mega, Arema tak mampu buat bersaing di grup yang diisi oleh Jeonbuk Motors, Cerezo Osaka, dan Shandong Luneng. Arema hanya mampu meraih 1 poin dari hasil imbang menghadapi Shandong Luneng. PSM Makassar. Bersama Pelita Jaya, PSM Makassar tercatat sebagai klub Indonesia dengan partisipasi terbanyak di Liga Champions Asia. Juku Eja meraih tiket Liga Champions Asia sebanyak 4 kali, mulai dari musim 96-97, 2000-2001, 2003-2004, dan 2005. Pada musim 96-97, PSM Makassar harus mengakui keunggulan Pohang Steelers di ronde pertama zona timur dengan skor 4-1. Berlanjut di musim 2000-2001, PSM berhasil melaju hingga babak perempat final. Mereka menumbangkan Song Lam Ngengan dengan skor 4-1 di ronde pertama. Kemudian, mereka juga mengalahkan Royal Thai Air Force di ronde kedua dengan skor agregat telak 11-1. Sayangnya pada babak perempat final sistem grup, PSM tak mampu bersaing dengan klub-klub seperti Jubilo Iwata, Suwon Samsung Blue Wings, dan Shandong Luneng, sehingga PSM terjerembab di dasar klasmen. Kemudian pada musim 2004, PSM berada di grup F Liga Champions Asia bersaing dengan Dalian Shide, Hwangan Gialai, dan Krong Thai Bang FC. PSM meraih 2 kemenangan, namun menelan 4 kekalahan sisanya. Hasil kemenangan PSM menghadapi Gialai dan juga Krung Thai menyebabkan PSM terjerembab di dasar klasmen dengan koleksi 6 poin. Penampilan terakhir PSM di Liga Champions Asia terjadi pada musim 2005. Tampil sebagai runner-up Liga Indonesia pada musim 2004 yang lalu, PSM berada di grup F bersama Shandong Luneng, Yokohama Mariners, dan BEC Tero. Hasilnya, PSM meraih 1 kemenangan saat menghadapi klub Thailand BEC Tero dengan skor 1-0 serta 1 kali imbang dengan skor 2-2 juga menghadapi BEC Tero. 4 kekalahan tak dapat dielakkan PSM saat klub berjuluk Juku Eja itu menghadapi masing-masing dari Shandong Luneng dan Yokohama, menyebabkan PSM berada di posisi ketiga klasmen grup dengan meraih 4 poin. Itulah tadi klub-klub Indonesia yang pernah lolos ke putaran final Liga Champions Asia sepanjang sejarah. Entah kapan lagi klub Indonesia dapat mampu lolos ke babak utama Liga Champions Asia sejak terakhir musim 2011. Kualitas klub-klub Indonesia dan Liga Tanah Air haruslah kembali ditingkatkan setelah bertahun-tahun tertinggal dari liga-liga yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sehingga suatu saat harapannya Liga Indonesia dapat kembali mendapatkan tiket kelolosan otomatis ke babak utama Liga Champions Asia tanpa harus melewati babak playoff. Bagaimana menurutmu, Bung? Coba tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.